Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Artika, NIM 1904020060, Unit 2, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan dan juga fertilisasi in vitro. Yang pertama ada inseminasi buatan, di mana inseminasi buatan adalah perawatan kesuburan dengan cara menaruh sperma langsung ke dalam rahim sehingga kemungkinan terjadinya kehamilan lebih besar. Nah, pada prosedur ini juga disebut dengan intrauterine inseminasi atau IUI yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel sperma yang bisa mencapai tuba falopi atau tempat sel telur berada. Nah, pada proses ini inseminasi buatan di mana sperma dimasukkan dengan alat khusus secara langsung ke rahim sehingga lebih mudah mencapai sel telur. Nah, inilah yang dapat membuat kehamilan lebih mungkin bisa terjadi. Kemudian tujuan utama daripada inseminasi buatan ialah untuk membantu pasangan suami istri yang kesulitan untuk memiliki keturunan karena rendahnya jumlah sperma, bentuk sperma kurang optimal ataupun kurangnya pergerakan sperma. Namun begitu, tingkat keberhasilan daripada inseminasi buatan tidak bisa ditentukan secara merata untuk semua wanita, sebab hal ini tergantung dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu tergantung dari usia, yang kedua penyebab ketidaksuburan, yang ketiga obat kesuburan yang dikonsumsi, dan yang keempat ialah kondisi lain daripada tubuh. Nah, penjelasan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang fertilisasi in vitro, di mana fertilisasi in vitro adalah suatu proses fertilisasi atau pembuahan buatan dalam suatu media yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan spermatozoa dan ovum di luar tubuh individu. Nah, fertilisasi in vitro atau pembuahan atau juga sering kita sebut dengan bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang wanita. Dalam proses ini melibatkan pemantauan dan stimulasi proses ovulasi seorang wanita dengan mengambil suatu ovum atau sel-sel telur dari ovarium atau indung telur dari wanita dan membiarkan sperma membuahi sel-sel tersebut di dalam sebuah medium cair di laboratorium. Sel telur yang sudah dibuahi dikultur selama 2-6 hari di dalam sebuah medium pertumbuhan dan kemudian dipindahkan ke dalam rahim wanita dengan tujuan untuk menciptakan keberhasilan kehamilan atau untuk mendapatkan keturunan. Nah, dalam segi etika, teknik bayi tabung adalah cara untuk mendapatkan keturunan yang dilakukan pasangan yang memiliki masalah dalam kesuburan. Nah, namun dalam hal ini teknik bayi tabung rawan mengalami pelanggaran etika dan moral. Dalam hal ini perlu diwaspadai bahwa adanya donor sperma, donor sel telur, donor embrio, pilihan gender pilihan gender dalam kehamilan tanpa indikasi medis dan hamil titipan. Nah, pada bayi tabung atau teknik reproduksi berbantu atau TBRB adalah cara penanganan infertilitas atau ketidaksuburan apabila cara penanganan yang lain tidak diperoleh hasil. Nah, penerapan TRB atau teknik reproduksi berbantu dengan kaidah al-hajatu tanzilu manzilah al-darurat atau hajat atau kebutuhan yang mendesak diperlakukan seperti keadaan darurat.
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.